Quantitative research design. Design penelitian kuantitatif. Three categories of quantitative research. The first, experimentals. Second, ex post factor or causal comparative. And the third, descriptives, consists of survey and correlational studies. Jadi dalam penelitian kuantitatif itu ada 3 kategori. Yang pertama penelitian eksperimen, yang kedua adalah ex post facto atau causal komparatif, yang ketiga adalah penelitian deskriptif, bisa dilakukan dalam bentuk survei dan correlation, penelitian korelasi. Nah, experimental research is intended to establish cause and effect relationship between independent and dependent variables. Nah, di minggu sebelumnya ya, Ananda mungkin ini sudah saya jelaskan bagian penelitian experiments, kemudian apa yang disebut dengan variabel, independent variable dan dependent variable. Nah, jadi penelitian eksperimen ini dimaksudkan untuk menguji hubungan sebab akibat, cause and effect, di antara variabel yang mempengaruhi dan variabel yang dipengaruhi. Nah, kemudian timbul pertanyaan, how can you establish cause and effect relationship? Nah, bagaimana kita membangun hubungan sebab dan akibat ini? Ya, langkah-langkahnya seperti berikut. By manipulating the independent variables and look at the effects on the dependent variables after controlling the other variables from also affecting the dependent variables. Jadi, si peneliti dalam penelitian eksperimen itu bisa merekayasa independent variable serta setelah dia merekayasa variabel bebas tadi, kemudian dia melihat efek daripada kegiatan memberikan treatment tertentu pada dependent variables, kemudian dia lihat dampaknya, efeknya sesudah controlling other variable, sesudah memberikan perlakuan itu pada variabel variabel terikat. Jadi bagaimana variabel independent memberikan dampak pada variabel dependent. Nah, kemudian how can you control the other variables? Nah, bagaimana caranya Anda peneliti mengontrol variabel-variabel yang lain? Jawabannya, by making the other variable the same, dengan membuat other variable tadi, variabel-variabel lain tadi, terkondisi sama. Misalnya the same teachers, guru yang sama, the same individuals, individu atau siswa-siswa yang sama. Misalnya kalau yang dilibatkan adalah siswa atau mahasiswa. But it is hard to control when it deals with long-term effects. Nah, tapi ada syarat lagi. Akan susah mengontrol variabel kalau dia terjadi pada untuk mengukur efek jangka panjang dari penelitian. Contohnya, learning outcome. Ya, hasil pembelajaran itu merupakan proses yang didapat dalam waktu yang sangat lama, bukan waktu yang sebentar ya. Nah, jadi akan lebih mudah katanya, it will be easier if deal with short time effect. Jadi penelitian eksperimen ini ketika kita menggunakan variabel baik independen maupun dependent, maka itu akan lebih mudah kita kontrol kalau efeknya adalah efek-efek jangka pendek. Nah, efek jangka pendek itu seperti contohnya the effects of no outline on the qualities of composition. Nah, kita mau meneliti misalnya, adakah pengaruh strategi A dalam penulisan memberikan dampak pada penulisan yang menggunakan outline atau kualitas penulisan yang tidak menggunakan outline atau framework dalam sebuah penulisan. Nah, kalau kemampuan-kemampuan yang demikian, maka itu akan dapat diukur, sebab akibat dapat dikontrol
sebab dan akibatnya, karena itu termasuk ya efek jangka pendek. Sementara tadi kalau hasil pembelajaran itu merupakan efek jangka panjang yang tentu banyak sekali hal-hal yang mempengaruhi hasil pembelajaran karena ada banyak aspek. Nah, jadi dapat dipahami di sini bahwa variabel yang dipakai dalam penelitian eksperimen itu ada baiknya variabel-variabel yang efeknya merupakan efek jangka pendek. Ya, itu tadi. Selanjutnya, what is meant by manipulating the independent variables? Nah, apa yang dimaksud dengan merekayasa atau memberikan treatment tertentu pada independent variable? Merekayasa variabel bebas. Nah, jawabannya, making the independent variable vary. Ya, si peneliti harus mampu membuat variabel bebas tadi bervariasi. Example, sebagai contoh ya, manipulating method of teaching. Nah, kita merekayasa metode pengajaran. Nah, metode pengajaran itu sangat mudah untuk dibuat beragam, dibuat berbeda metode satu dengan metode yang lain. Nah, itu cara kita merekayasa variabel bebas dalam penelitian eksperimen. Nah, jadi misalnya metode pengajaran A ya, so that we can have method A and method B, karena metode pembelajaran kan beragam. Anggap contohnya ada method A, ada method B. And look at the effects on the dependent variables. Nah, kemudian kita bisa melihat dampak pada saat kita bereksperimen dalam pengajaran menggunakan metode A, menggunakan metode B, dan kita dapat melihat efek daripada metode tadi terhadap dependent variables. Contohnya English proficiency terhadap skill bahasa Inggris mahasiswa. Nah, misalnya seorang guru menggunakan metode pengajaran, menggunakan video, yang satu lagi menggunakan metode pengajaran menggunakan buku teks saja. Nah, nanti akan dilihat mana yang lebih memberikan efek terhadap dependent variable. Tadi contohnya adalah English proficiency. Nah, contoh yang lain juga katanya using different languages. As a result of manipulating the language as the independent variable to bargain to see the effects on the price. Nah, ini juga satu penelitian eksperimen yang menarik. Misalnya, independent variable-nya apa? Menggunakan bahasa yang berbeda-beda untuk melihat dampak pada hasil menawar, kegiatan menawar, berdampak nggak pada penurunan harga. Jadi independent variable-nya apa? Menggunakan bahasa yang berbeda-beda. Dampaknya, variabel dependent-nya atau variabel terikatnya atau variabel yang kena dampaknya terhadap menawar harga. Misalnya kalau orang pergi ke traditional market, itu kalau dia pakai bahasa Indonesia, dia menawar, berdampak nggak pada harga yang dia dapatkan? Bagaimana kalau ternyata si pembeli menawar dengan bahasa daerah, contohnya bahasa Minang, kebetulan pedagangnya rata-rata misalnya orang Minang, apakah berdampak pada harga barang yang ditawar? Nah, itu sebagai contoh, memberikan rekayasa, memberikan ragam. Itu tadi yang manipulating itu tadi, making the independent variable vary. Bagaimana kita si peneliti membuat independent variable itu menjadi beragam. Itu tadi experimental research. Nah, bagian yang kedua dari penelitian kuantitatif ada ex post facto. Apa itu ex post facto atau causal comparative? Is also intended to establish cause and effect relationship. Nah, sama seperti halnya eksperimen, dia juga ditujukan untuk membangun hubungan sebab akibat
Tetapi, katanya di sini, the researcher does not manipulate the independent variable. Si peneliti tidak lagi merekayasa atau memberikan treatment khusus atau membuat variabel independen itu beragam. Nah, the independent variable varies naturally. Jadi variabel independennya justru sudah berbeda secara natural tanpa dibuat, tanpa dikondisikan, tanpa direkayasa ya. Nah, kalau tadi kan ada metode pengajaran. Oh, saya akan terapkan metode A, metode B. Ya, si penelitinya langsung yang memberikan itu dalam penelitiannya. Nah, kalau expose facto tidak perlu. Nah, contohnya apa? Kenapa? Keberagaman independent variable itu sudah ada dengan sendirinya. Example, language lab at school. Ya, keberadaan labor bahasa di sekolah. Some school have language lab and some do not have language labs. Betul ya? Beberapa sekolah kadang memiliki labor bahasa dan beberapa lagi tidak mempunyai labor bahasa. Nah, kemudian when the student's achievement in school with language lab is better than that in schools without language labs, we can conclude that language lab can affect the student achievement in English. Nah, ini dia. Jadi ketika prestasi siswa di sekolah dengan labor bahasa itu lebih baik dari prestasi siswa yang sekolahnya tidak ada labor, nah kita bisa menyimpulkan bahwa language lab, ya, labor bahasa, ternyata bisa memberikan dampak terhadap prestasi belajar siswa, misalnya dalam bahasa Inggris. Nah, itu kan tadi labor itu tidak perlu kita yang mengadakan, mencari-cari. Memang sudah ada dengan sendirinya. Ya, itu menjadi independent variable. Karena labor bahasa dapat memberikan dampak ya, sebagai penyebab ya, pada peningkatan prestasi belajar siswa dalam bahasa Inggris. Ya. Nah, tapi expose facto ini memiliki kelemahan. Ya. The weakness of this conclusion is that their achievement may also be affected by other factors. Nah, tapi kelemahan daripada kesimpulan yang dibuat, nah tadi kan kita buat siswa-siswa yang memiliki labor bahasa di sekolah itu pasti memiliki kemampuan bahasa Inggris yang bagus. Nah, tetapi kelemahannya, apakah betul gitu bahwasanya keberadaan labor bahasa saja yang menyebabkan ya, prestasi belajar siswa dalam bahasa Inggris itu bagus? Nah, padahal sebenarnya kan itu bukan satu-satunya faktor. Nah, jadi katanya di sini English achievement tadi yang diraih siswa tadi bisa juga disebabkan oleh faktor lain seperti example, the qualities of teachers. Kualitas guru-guru bahasa Inggrisnya, ya, barangkali mereka diajar oleh guru-guru bahasa Inggris yang bagus di situ. The student input, memang studentnya memang bagus. And other facilities, fasilitas lain selain labor bahasa. Ya, misalnya anak-anak juga memanfaatkan pembelajaran berbasis Android. Jadi mereka kelabor juga, belajar pakai Android juga. Nah, itu kan juga bisa menjadi faktor yang memberikan dampak. Nah, itu kelemahan daripada ex post facto. Jadi, in addition, the researcher cannot control all other variables. Nah, kelemahan dalam ex post facto, si peneliti tidak bisa mengontrol variabel-variabel lain ya secara lebih ketat dibanding ketika dia betul-betul melaksanakan penelitian eksperimen di mana dia betul-betul menerapkan metode A untuk meningkatkan kualitas tulis dalam bahasa Inggris, atau metode B untuk meningkatkan kualitas speaking. Ya, nah, jadi itu kelemahan dari ex post facto. Nah, adapun jenis penelitian kuantitatif yang ketiga yaitu descriptive research. Yes, consists of survey correlationals. Nah, jenis penelitian ini is not intended to establish cause and effects relationship. Jadi penelitian ini tak dimaksudkan atau tidak ditujukan untuk membangun hubungan cause and effect, sebab dan akibat, seperti halnya dalam penelitian eksperimen and ex post facto. It is intended to describe the phenomena.
Ini hanya dimaksudkan untuk memberikan penjelasan terhadap fenomena, kejadian-kejadian, status, dan lain sebagainya as they are, sebagaimana mereka adanya seperti itu ya. Hanya sekedar menjawab answering what, apa. Yes. Example, to describe the English proficiency of first year, second year, and third year students of senior school without being interested in why they are different or same. Nah, dalam penelitian descriptive research yang bisa dilakukan dengan survei atau membuat penelitian korelasi, ya, itu hanya dimaksudkan ya untuk sekedar memberikan penjelasan terhadap fenomena. Nah, itu tadi contohnya untuk menjelaskan apa tadi? Kemampuan bahasa Inggris siswa di tahun pertama, siswa di tahun kedua, siswa di tahun ketiga, ya, pada tingkat SMA, tanpa ya si peneliti mencari tahu ya kenapa ya kemampuan bahasa Inggris mereka berbeda, atau kalaupun kemampuan bahasa Inggris kelas 1, kelas 2, kelas 3 sama, yes, itu tidak menjadi fokus perhatian penelitian deskriptif. Ya. Nah, itu ya. Karena dia hanya sekedar memaparkan apa saja. Nah, in correlational study, dalam penelitian korelasi, the researcher is not interested in cause and effect relationship. Nah, sama. Dalam penelitian korelasi pun, ya, peneliti juga tidak tertarik untuk menjelaskan hubungan cause and effect. But it's correlational. One can be associated with the other. Jadi dalam penelitian korelasi ini hanya mau melihat hubungan, yes, kaitan, yes, antara variabel yang satu dengan variabel yang lain tanpa melihat yes hubungan sebab akibat. So that the researcher can predict one from the other. Example, correlation between masteries of English and math. Misalnya si peneliti mau melihat apakah ada hubungan antara penguasaan bahasa Inggris dengan matematika. Nah, itu saja, hanya melihat hubungan, bukan untuk melihat bahwasanya ini hubungannya seperti hubungan sebab akibat. Oleh ini, maka akan terjadilah ini. Yes, okay. Nah, baik. Lanjut, what is the similarity between experimental, ex post facto, or causal comparative? Jawabannya, both are intended to establish cause and effect relationship. Itu ya. Dua-dua jenis penelitian ini, yes, dimaksudkan untuk membangun hubungan sebab akibat. Nah, what is the difference between the two? Nah, kemudian apa perbedaan di antara keduanya? Eksperimen dengan ex post facto. In experimental design, the independent variable can be manipulated by researcher. Nah, tadi sudah dijelaskan ya, independent variables, yes, dalam penelitian experiments itu bisa, yes, direkayasa, yes, atau diatur, yes, atau bisa divariasikan oleh si peneliti. Whereas in ex post facto, nah ketika di dalam penelitian ex post facto, the independent variable is not manipulated by the researcher. Jadi independent variable-nya, variabel yang akan menyebabkan dampak sesuatu itu tidak bisa direkayasa atau diadakan oleh si peneliti. It is manipulated naturally. Nah, ini ternyata sudah ada ya secara natural. Sudah ada sebelumnya. Tadi contohnya adalah labor bahasa. Nah, kemudian what is the difference between experimental, ex post facto, and descriptive research? Nah, ini dibedakan ya. In experimental, ex post facto, the purpose is to establish cause and effect relationship. Itu tadi ya, baik eksperimen, ex post facto, tujuannya untuk membangun hubungan cause and effect. Yes, sebab akibat, ya, berdampak. Ini akan memberikan dampak pada ini. Itu ya, independent variable cause, efeknya dependent variable. But in descriptive research, yes, the researcher want to describe the phenomenon, not interested in cause and effect relationship. Dalam penelitian deskriptif, si peneliti hanya menjelaskan fenomena saja,
tanpa tertarik untuk menjelaskan hubungan sebab akibat karena jalannya berbeda, prosedur penelitiannya berbeda. Nah, kemudian kita lihat data analysis. Nah, tentu dalam penelitian quantitative research itu karena sifat datanya berbentuk numeric data angka. Nah, maka dalam menganalisis data diperlukan statistics. Makanya statistic is used to analyze data for quantitative research. Statistics itu diperlukan untuk menganalisa data dalam penelitian kuantitatif, berbeda dengan penelitian kualitatif yang tidak memerlukan statistik. Nah, data should be analyzed in order to answer research question. Nah, data itu dianalisa dalam rangka dimaksudkan untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan penelitian. Basically, all kinds of data are analyzed in order to make the data more meaningful. Nah, secara mendasarnya semua jenis data yang dianalisa dengan menggunakan statistik itu untuk lebih menjadikan data menjadi lebih bermakna. Nah, contoh, dalam penelitian kuantitatif, Ananda memberikan tes menulis kepada siswa, kemampuan mereka menulis esai argumentatif. Esai argumentatif. Kemudian setelah diberi tes, dinilai oleh rater, oleh penilai. Kemudian terlihatlah skor siswa 1 sampai siswa 30. Nah, data itu belum bermakna karena nilainya masih bersifat nilai individu. Dengan adanya statistik, maka data dari nilai individu tadi, skor individu tadi akan dibuat lebih bermakna. Nah, dengan cara dicari nilai rata-rata kelas, nilai tengah rata-rata kelas atau median. Kemudian dicari lagi nilai modes, nilai yang sering muncul. Kemudian dicari lagi standar deviasi, simpangan, standar dari nilai tersebut, varian dari nilai tersebut. Nah, maka data-data angka tadi setelah dianalisis secara statistik akan lebih memberikan informasi yang bermakna sebagai hasil penelitian. Data to be collected should be about the variable involved. Tentu saja data yang kita kumpulkan, data-data angka yang kita kumpulkan, itu harus bersumberkan dari variabel-variabel. Tentu data-data angka seputar variabel. Misalnya variabelnya tadi yang variabel dependentnya, English proficiency. Nah, tentu kita butuh data skor siswa, yang pada bagian, maksudnya pada bidang English proficiency. Data menulis, variabelnya misalnya tentang kemampuan menulis, dependent variables. Maka kita butuh skor yang berhubungan dengan nilai menulis. Baik, kita lihat lagi apa yang perlu kita jelaskan pada slide ini. Oke, sebentar. Oke. Nah, sepertinya sekarang kita ke materi seputar, tadi sudah kita jelaskan penelitian kuantitatif. Nah, sekarang coba kita lihat quantitative research. Oke. Quantitative research, the data are in forms of verbal description as a result of collecting using interviews, observation, etc. But in quantitative research, the data are in the forms of number as a result of collecting data using tests, questionnaires, and etc. Nah nih, dalam penelitian kualitatif, data itu berbentuk deskripsi verbal, deskripsi verbal sebagai hasil dari mengumpulkan data dengan menggunakan interview, ataupun pengamatan. Nah, jadi tentu saja datanya berupa deskripsi yang bersumber dari bahasa, verbal. Tetapi dalam quantitative research, data berbentuk angka karena merupakan hasil dari tes maupun angket.
In quantitative research, all information or data should be converted into number because statistics is used to analyze data. Itu dia ya, dalam penelitian kuantitatif, data, informasi harus di-convert menjadi nomor, menjadi angka karena statistik itu digunakan untuk menganalisa data. Nah, quantitative researcher have to finish collecting all the data before they analyze them. Jadi peneliti-peneliti dalam penelitian quantitative research itu harus betul-betul menyelesaikan dulu proses mereka mengambil data sebelum menganalisa data tersebut. Karena ketika menggunakan statistik tidak boleh memakai data yang belum komplit. Sementara in qualitative research, itu si peneliti can or even have to analyze the data in the process of collecting the data. Nah, dalam penelitian kualitatif justru sebaliknya, walaupun si peneliti sedang atau masih mengambil data, maka dia sudah boleh mengangsur proses menganalisis data. Yes, karena data dalam qualitative research itu datanya bersifat data verbal description, yes, lebih pada penggunaan bahasa, very wordy gitu ya. Nah, baik. Nah, ini kita lihat ya, apa ini saya perlu bahas. Analyzing qualitative data may include, itu nanti ya, langkah-langkah itu nanti. Kemudian research statistics ini nanti juga karena ini lebih kita perlukan informasi ini ini juga penting ya. Baik, research report writing. Nah, ini dia. Skripsi yang akan Ananda tulis itu bagian dari research report writing. Nah, pada semester ini juga saya bermaksud untuk mengawal Ananda semua, membimbing Ananda semua untuk menghasilkan karya tulis ilmiah dalam bentuk artikel penelitian. Ya, harapan kita nanti bisa kita publikasikan pada jurnal-jurnal bereputasi nasional. Yes, Sinta 1 sampai Sinta 6 seperti yang sudah saya jelaskan pada Ananda sebelumnya. Baik, based on the steps, yes, berdasarkan langkah-langkah dalam membuat laporan, yes, hasil penelitian, question, data collection, data analysis, and conclusion have been through, you have to write. Nah, jadi ketika kita membuat sebuah laporan penelitian ilmiah, maka itu akan dimulai dengan bagian yang pertama yang disebut dengan introduction. Di meeting lalu, Ananda juga sudah saya guide untuk menelusuri artikel-artikel yes, pada jurnal-jurnal bereputasi internasional, dan Ananda tahu cara membuka volume archives, yes, archives yang ada di jurnal-jurnal tersebut. Nah, kalau nanti Ananda coba buka satu artikel penelitian yang sudah di-download dari jurnal-jurnal bagus tadi, jurnal-jurnal berreputasi internasional tadi, maka bagian yes, dalam artikel tersebut Ananda akan dapati bagian introduction. Nah, bagian introduction itu melingkupi apa saja? Context of your topics, yes, konteks daripada topik penelitian. What previous research you have found about your topic? Yes, apa peneliti-peneliti sebelum, yes, yang ditemukan oleh peneliti-peneliti sebelum kalian itu mereka temukan dalam topik yang kita bahas. Misalnya kita membahas topik menulis argumentasi, misalnya menulis esai argumentatif. Nah, itu pasti sudah ada penelitian tentang menulis esai argumentatif pada penelitian-penelitian sebelum kita. And then the purpose of your own study. Apa tujuan dari penelitian kita? In the introductions, you have to show that your research question is good. Tentu dalam bagian introduction kita harus menunjukkan bahwa pertanyaan penelitian kita itu bagus. Fulfilling the criteria of a good research question. Nah, harus memenuhi kriteria dari sebuah pertanyaan riset yang bagus. Especially that the answer is not available yet and it will be contribute to the bodies of knowledge. Usahakan kita membuat
ataupun menemukan jawaban penelitian kita yang sebelumnya tidak pernah ada, dan jawaban penelitian kita tadi atau hasil penelitian kita tadi itu akan memberikan kontribusi terhadap perkembangan ilmu pengetahuan. Misalnya kalau Ananda menulis tentang writing, apalagi nih hal yang baru tentang writing. Nah, kemudian bagian yang kedua yaitu metode. Nah, ini betul yang sedang kita pelajari ya. What kinds of data you collect? Oke, data yang you collect apa? Apakah berupa angka atau lebih merupakan hasil wawancara, hasil observasi, yes, atau verbal atau language description. Nah, from whom you collect the data? Dari siapa? Yes, kalian sebagai peneliti mengumpulkan data tersebut. How you collect the data? Bagaimana mengumpulkan data? How you analyze the data? Bagaimana kita menganalisa data? Itu semua harus terjelaskan secara terperinci pada bagian metode. Nah, kemudian result of analyzing data. Sesudah metode, kemudian apa hasil dari kita menganalisis data? Nah, pada bagian ini kita sebagai peneliti display the data. Kita menunjukkan data if necessary, yes. Data-data apa saja yang diperlukan, tidak perlu juga semua hasil penelitian kita letakkan pada bagian ini karena akan mengambil space yang banyak. Biasanya beberapa data penting saja, nah selebihnya nanti bisa diletakkan pada bagian lampiran atau appendix. Nah, kemudian process of analysis, yes, juga dijelaskan bagaimana kita menganalisis data. The results of analysis, hasil daripada kita menganalisis data. The results of statistical procedures if the data in the forms of number. Nah, ada hasil dari prosedur statistik kalau data yang kita kumpulkan ternyata dalam bentuk angka. Nah, kemudian discussion. Sesudah ada results, ada discussion. Gunanya discussion apa? Give meaning to the results of data analysis based on your own interpretation. Nah, memberikan analisis berdasarkan interpretasi kalian, interpretasi kita sebagai peneliti. Compare the result with the theory. Kita juga membandingkan hasil penelitian kita dengan teori-teori atau previous research finding. Yes, penelitian-penelitian sebelum penelitian kita lakukan. Nah, hasil-hasil penelitian yang lampau kan juga banyak. Nah, kita bandingkan temuan penelitian kita dengan teori yang ada dengan hasil penelitian sebelum kita bandingkan. Oh, ternyata hasil penelitian saya ini bisa disamakan dengan hasil penelitian si A pada tahun 2017. Nah, you nelitinya di tahun 2002 nih. Atau hasil penelitian saya itu senada, yes, dengan apa yang ditemukan oleh si B pada tahun 2019. Nah, seperti itu ya. Nah, kemudian bagian kelima, dalam sebuah laporan penelitian, nah insya Allah ini akan jadi project kita selama semester ini, ada conclusion. Apa itu conclusion? Formulate the conclusion using statement which are meaningful so that the question so what can be answered clearly. Nah, kesimpulan bukan ringkasan dari temuan. Jadi kalian bukan meringkas apa yang sudah kalian temukan, tapi conclusion itu apa? Menformulasikan kesimpulan menggunakan statement yang bermakna, ya, sehingga muncullah pertanyaan. Jadi selanjutnya gimana? Can be answered clearly. Nah, pada bagian ini nih agak dramatis dan kalian perlu saya bimbing langsung. Karena membuat conclusions ini we need to think hard, ya, harus berpikir sangat keras. Walaupun conclusion itu kadang hanya terdiri dari sebuah kalimat. Nah, kemudian references. Pada bagian reference, nah ini juga bagian yang wajib ada dalam bagian penulisan artikel ilmiah atau laporan hasil penelitian. List of literature sources which are mentioned in the text. Nah, mungkin Ananda sudah pernah melihat bagian referensi, bagaimana ketika kita menggunakan rujukan-rujukan baik dari artikel maupun buku itu di list, ya, atau kita daftarkan dalam daftar referensi. Nah, there should be a perfect match between what is mentioned in the text and in the list. Jadi apapun yang Ananda kutip, yes, yang Ananda ambil rujuk pendapat dari peneliti-peneliti sebelumnya, itu wajib dilaporkan dalam bagian references. Yes, tidak boleh
untuk tidak melaporkan nama-nama tersebut karena akan dianggap sebagai tindakan plagiat. Yes, plagiasi. The literature review and mentioned in the text, ya, which parts of the text. Nah, kemudian kita juga banyak mengambil yes, referensi ketika kita membangun bagian background and the discussion. Nah, itu should be relevant to the topics, harus relevan dengan topik. From primary sources, yes, dari sumber-sumber yang sifatnya utama, misalnya dari jurnal-jurnal, dari laporan-laporan penelitian, dari tesis, dan juga bisa dari from the most recently published sources up to date. Dan yes, jurnal-jurnal, artikel-artikel yang kita ambil dari jurnal itu usahakan itu adalah sumber-sumber yang masih update, ya. Saya sudah jelaskan di minggu sebelumnya. Kalau bisa, artikel-artikel yang kita jadikan rujukan dalam kita membuat satu penelitian itu paling late sekali itu 5 tahun terakhir. All those elements in the research report are usually written in a structure format. Nah, semua elemen dalam research report itu biasanya dibuat dalam format terstruktur. Nah, if it's a formal research like thesis, the article is a scholarly journal. Jadi begini Ananda, laporan penelitian, yes, berupa penulisan skripsi, apapun itu dia punya template khusus ya. Misalnya fakultas kita, Fadiksi, itu punya gaya penulisan sendiri untuk pelaporan tesis. Jadi Ananda tidak bisa membuat tesis Ananda besok semaunya, yes. Itu rata kanan, kiri, atas, bawah, heading, subheading, berapa kali ketuk, ya, antara heading dan subheading, hurufnya besar seperti apa, line spacingnya seperti apa, tata letak tabel, grafik, bagaimana menulis referensis, itu semua ada aturan. Di jurnal-jurnal di mana nanti Ananda buka, itu tiap-tiap jurnal punya gaya khas berbeda-beda dalam menampilkan artikel-artikel ilmiah yang sudah mereka publikasikan. Nah, itu dia. Jadi kita ikut yes, aturan penulisan yang sudah ditetapkan oleh masing-masing jurnal. Itu kita tidak boleh buat sendiri. Oke, untuk bagian itu juga nanti Ananda akan saya kasih lihat contohnya secara langsung pada saat kita tatap muka di kelas. Baik, ini materi untuk hari ini. Cukup sekian. Insya Allah nanti kita akan bertemu pada sesi tatap muka dan ada hal-hal yang tidak dipahami itu dapat ditanyakan secara langsung. Baik, terima kasih.